Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Sukamaju terletak di kaki pegunungan yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang subur. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti desa, memberi kesan magis seolah-olah alam dan manusia hidup dalam harmoni sempurna. Jalan-jalan desa yang berbatu terhampar dengan rapi, di sepanjangnya berderet rumah-rumah tradisional dengan atap ijuk yang sudah berlumut, namun tetap tampak kokoh dan menawan. Saat matahari terbenam, langit desa berubah menjadi palet warna oranye keemasan, menciptakan panorama yang memikat hati setiap orang yang melintasinya. Namun, keindahan Sukamaju tak hanya terletak pada pemandangannya yang memesona. Warga desa ini dikenal dengan keramahan dan kebersamaannya. Setiap acara hajatan, seperti pernikahan atau selamatan, selalu menjadi ajang berkumpulnya seluruh masyarakat. Suara gamelan yang khas mengalun merdu, menambah kehangatan suasana yang terasa seperti keluarga besar. Para pria dan wanita dari segala usia turut ambil bagian dalam tarian tradisional yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Sementara aroma sate ayam yang terbakar memenuhi udara, membangkitkan selera setiap orang yang hadir. Di balik tradisi yang kaya ini, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berakar kuat dalam budaya Sukamaju. Sebuah kisah yang telah bertahan sepanjang zaman tentang Rina, sinden yang menjadi pusat perhatian di setiap hajatan, namun menyimpan rahasia kelam yang mengancam siapapun yang terjerat pesonanya. Di sini, keindahan bukan hanya ada pada pemandangan dan musik, tetapi juga pada kisah-kisah yang tersembunyi di balik setiap senyuman, setiap tatapan mata, dan setiap langkah yang diambil. Rina, seorang penyanyi tradisional dengan suara merdu, selalu menjadi sorotan utama di setiap perayaan desa. Namun, di balik pesonanya, dia menyimpan rahasia mengerikan. Setiap pria yang tergoda dan diajaknya ke belakang panggung untuk bercinta akan hilang tanpa jejak. Desa Wilis, sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ramai malam itu, lampu-lampu bohlam warna-warni tergantung di sepanjang jalan tanah menerangi tenda-tenda hajatan yang berdiri megah di halaman rumah Pak Darmawan. Suara gamelan mengalun pelan bercampur dengan aroma sate ayam yang dibakar di sudut lapangan. Warga desa dari anak-anak hingga orang tua memadati acara pernikahan putri Pak Darmawan. Namun, sorotan utama malam itu bukan pengantinnya. Semua mata tertuju pada Rina. Penyanyi cantik yang berdiri di panggung sederhana diterangi lampu sorot yang membuat wajahnya tampak seperti lukisan. Rina, usianya baru 25 tahun, mengenakan kebaya merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati yang kontras dengan kulitnya yang putih mulus. Suaranya merdu dan dalam mengalir seperti air sungai, menghipnotis siapa saja yang mendengar. Setiap nada yang keluar dari mulutnya seolah menarik jiwa para tamu, terutama para pria yang menatapnya dengan mata lapar. Mereka tidak hanya terpikat oleh suaranya, tapi juga oleh senyumnya yang misterius, matanya yang tajam, dan gerakan tangannya yang lembut saat menyanyi. Di antara kerumunan, Rudi, seorang pengusaha sukses dari kota, duduk di barisan depan. Ia datang atas undangan Pak Darmawan yang merupakan teman lamanya. Rudi, pria berusia 40-an dengan perut sedikit buncit dan jam tangan emas berkilau, tidak bisa mengalihkan pandangan dari Rina. Setiap kali Rina melirik ke arahnya, jantungannya berdetak lebih kencang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada tarikan tak terlihat yang membuatnya ingin mendekat. Wanita ini beda, gumamnya dalam hati sambil menyesap kopi hitam di gelas plastik. Di sudut lain lapangan, Ardi, seorang jurnalis lokal berusia 30 tahun, berdiri dengan kamera DSLR tergantung di lehernya. Ia bekerja untuk koran kecil di kota terdekat dan tugasnya malam ini adalah meliput hajatan itu untuk rubrik budaya. Tapi Ardi bukan tipe yang mudah terpikat kemeriahan. Matanya lebih sibuk mengamati sekitar, mencari sesuatu yang bisa jadi bahan berita sensasional. Ia sudah mendengar desas-desus tentang Rina, penyanyi yang selalu jadi bintang di setiap hajatan,
tapi juga punya reputasi aneh. Beberapa pria yang dikabarkan dekat dengannya sering hilang tanpa jejak. Hanya rumor desa, pikir Ardi. Tapi nalurinya sebagai jurnalis membuatnya penasaran. Saat gamelan berhenti dan Rina selesai menyanyikan lagu pertamanya, tepuk tangan menggema. Rina tersenyum lalu melangkah turun dari panggung untuk istirahat. Beberapa pria termasuk Rudi langsung bergerak mendekat seolah tersihir. Ardi memperhatikan dari kejauhan. Dia melihat Rudi berbicara singkat dengan Rina, tertawa lalu mengikuti wanita itu ke arah belakang panggung tempat yang gelap dan tersembunyi di balik kain-kain dekorasi. Ardi mengerutkan kening. Apa yang mereka lakukan di sana? Gumamnya. Tapi dia memilih untuk tetap di tempat memotret suasana hajatan. Malam semakin larut. Hajatan mulai sepi. Tamu-tamu pulang satu persatu. Ardi masih di sana, membantu panitia mengemas beberapa kursi plastik sambil berbincang dengan Pak Darmawan. Tiba-tiba seorang wanita tua, mungkin istri Rudi, berlari ke arah Pak Darmawan dengan wajah panik. "Mas Rudi gak ada. Dari tadi gak balik, handphonenya mati," katanya dengan suara gemetar. Pak Darmawan berusaha menenangkan, tapi wajahnya sendiri tampak cemas. Ardi yang mendengar percakapan itu langsung teringat Rudi yang mengikuti Rina. Dia mencium bau berita besar. Keesokan harinya, desa heboh. Rudi benar-benar lenyap. Mobil mewahnya masih terparkir di depan rumah Pak Darmawan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Polisi datang tapi tidak menemukan petunjuk. Istri Rudi menangis histeris, mengatakan suaminya tidak pernah pergi tanpa kabar. Ardi yang kini semakin penasaran mulai mencatat detail di buku kecilnya. Ia teringat wajah Rina malam itu. Senyumnya yang terlalu sempurna, matanya yang seolah menyimpan rahasia. Ada yang gak beres, pikirnya. Ardi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rina. Ia pergi ke warung kopi di ujung desa, tempat para pria tua biasa berkumpul untuk bergosip. Di sana ia bertemu Pak Sastro, seorang penutur cerita lokal yang dikenal tahu banyak tentang sejarah desa. Dengan segelas teh manis di tangan, Pak Sastro mulai bercerita. Rina itu bukan penyanyi biasa, katanya dengan suara pelan, seolah takut didengar orang lain. Keluarganya punya cerita kelam. Konon nenek moyangnya membuat perjanjian dengan makhluk gaib supaya desa ini selalu makmur. Tapi ada harganya. Setiap hajatan besar harus ada tumbal. Ardi tertawa kecil menganggap itu cuma cerita karangan. Tapi Pak Sastro melanjutkan, pria-pria yang dekat dengan penyanyi itu yang tergoda. Mereka gak pernah balik. Entah kemana, entah mati atau hidup di alam lain. Ardi mulai merinding, tapi ia tetap skeptis. Kalau begitu, kenapa Rina masih bebas berkeliaran? Tanyanya. Pak Sastro hanya mengangkat bahu. Mungkin dia gak tahu atau mungkin dia cuma alat. Malam berikutnya ada hajatan lain di desa sebelah. Ardi memutuskan untuk datang berbekal kamera dan rasa ingin tahu yang membuncah. Rina tampil lagi kali ini dengan kebaya hijau tua yang membuatnya tampak lebih memukau. Ardi memperhatikan gerak-geriknya. Setelah menyanyi, Rina kembali mengajak seorang pria. Kali ini seorang pedagang lokal bernama Dedi ke belakang panggung. Ardi yang kali ini lebih berani mengendap-endap mengikuti mereka. Di balik kain dekorasi, dia mendengar suara aneh seperti bisikan dalam bahasa yang tidak dia kenal bercampur dengan desahan. Cahaya redup dari lampu di kejauhan membuat bayangan Rina dan Dedi tampak menari-nari di kain. Tiba-tiba suara bisikan itu berhenti. Ardi mengintip melalui celah kain dan melihat Rina berdiri sendirian. Wajahnya pucat seperti mayat. Dedi tidak ada di sana. Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting yang patah. Krak! Suara itu menggema di kegelapan. Rina menoleh tajam ke arahnya. Matanya seperti menyala dalam gelap. Ardi buru-buru kabur. Jantungannya berdegup kencang. Ia bersumpah tidak akan mendekati Rina lagi. Tapi rasa penasarannya justru semakin membesar. Keesokan harinya juga dinyatakan hilang. Keluarganya panik, tapi tidak ada petunjuk. Ardi mulai mencatat pola. Pria-pria yang pergi dengan Rina selalu lenyap setelah malam hajatan. Ia memeriksa arsip korannya dan menemukan 3 kasus serupa dalam setahun terakhir.
Semua terkait hajatan tempat Rina tampil. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Ia memutuskan untuk mencari Rina langsung, berharap bisa mewawancarainya tanpa terjebak pesonanya. Ardi menemukan alamat Rina di pinggir desa. Sebuah rumah kayu sederhana yang tampak sepi. Ia mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Saat hendak pergi, ia mendengar suara pelan dari dalam. Dia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah itu gelap dan pengap, penuh dengan bau kemenyan. Di sudut ruangan, ia melihat sesosok bayangan bergerak, tapi bukan Rina. Bayangan itu tinggi, kurus dengan mata merah yang menatapnya. Ardi menjerit lalu lari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Gambar Rina, bayangan mengerikan di rumahnya, dan cerita Pak Sastro bercampur di kepalanya. Ia tahu ia sudah terlalu dalam terlibat. Tapi ia juga tahu sebagai jurnalis, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ada rahasia besar di balik Rina dan ia bertekad mengungkapnya. Meski itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang mungkin bukan dari dunia ini. Ardi duduk di kamar suaannya di kota, menatap layar laptop yang penuh dengan catatan dan foto-foto dari hajatan di Wilis. Gambar buram Rina di panggung, sorot matanya yang tajam, dan kain dekorasi di belakang panggung yang jadi saksi hilangnya Dedi terus menghantui pikirannya. Ia masih ingat bayangan mengerikan di rumah Rina. Mata merah yang seolah menembus jiwanya. Ini bukan cuma rumor desa, gumamnya sambil menyeruput kopi dingin dari gelas plastik. Tapi Ardi bukan tipe yang mudah menyerah. Naluri jurnalisnya mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Meski rasa takut masih menggerogoti, pagi itu dia memutuskan untuk kembali ke Wilis. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Rina dan pola hilangnya pria-pria di hajatan. Di warung kopi Pak Sastro, dia mendengar kabar tentang hajatan lain malam ini di desa tetangga, Cilacap. Rina dijadwalkan tampil lagi. Kesempatan bagus, pikir Ardi. Ia tahu risikonya, tapi ia juga tahu ini bisa jadi peluang untuk menemukan petunjuk. Ia mengemas kamera, buku catatan, dan senter kecil, lalu berangkat dengan motor bututnya menuju Cilacap. Hajatan di Cilacap lebih besar dari yang di Wilis. Tenda-tenda putih berdiri di lapangan desa dihiasi lampu-lampu LED yang berkedip-kedip. Aroma rendang dan sate menguar di udara bercampur dengan suara gamelan yang mulai mengalun. Ardi tiba saat matahari sudah tenggelam, menyelinap di antara kerumunan tamu. Ia memakai topi baseball dan kemeja lusuh agar tidak mencolok. Matanya langsung mencari Rina dan tak lama kemudian dia melihatnya naik ke panggung. Malam itu Rina mengenakan kebaya biru tua yang memperlihatkan lekuk pinggangnya. Rambutnya disanggul seperti biasa, dengan bunga melati yang tampak lebih putih di bawah cahaya lampu sorot. Suaranya mengalir merdu dan dalam membuat para tamu terdiam. Ardi memperhatikan wajah-wajah pria di barisan depan. Mata mereka penuh nafsu seperti terhipnotis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan pesona Rina. Bukan cuma kecantikan atau suara, tapi ada daya tarik aneh, hampir seperti mantra. Setelah selesai menyanyi, Rina turun dari panggung dan mulai mengobrol dengan beberapa tamu. Ardi melihat seorang pria mungkin berusia 30-an mendekati Rina. Pria itu yang kemudian dia tahu bernama Budi adalah pedagang kain dari kota. Budi tersenyum lebar, jelas-jelas terpikat. Rina membalas senyumnya lalu dengan gerakan halus mengajak Budi ke belakang panggung. Ardi merasa jantungannya berdegup kencang. Ini dia pikirnya. Dia tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Dengan hati-hati, dia mengikuti mereka, menyelinap di antara tumpukan kursi plastik dan kain dekorasi. Di belakang panggung, suasana gelap dan sepi. Hanya ada satu lampu bohlam kecil yang menggantung di tiang. Cahayanya redup dan berkedip-kedip. Ardi bersembunyi di balik tumpukan kain, mengintip ke arah Rina dan Budi. Mereka berdiri dekat, terlalu dekat. Rina berbisik sesuatu dan Budi tertawa pelan. Ardi tidak bisa mendengar jelas, tapi dia melihat tangan Rina menyentuh dada Budi. Gerakannya lambat dan menggoda. Tiba-tiba udara terasa berat. Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mendengar suara aneh seperti bisikan berlapis bukan dari Rina atau Budi, tapi dari udara di sekitar mereka. Ardi mengeluarkan ponselnya, berusaha merekam,
Tapi layar ponselnya berkedip-kedip lalu mati total. Sial, gumamnya. Ia memasukkan ponsel kembali ke saku dan fokus mengamati. Cahaya bohlam tiba-tiba meredup dan bayangan di kain dekorasi mulai bergerak aneh seperti ada sosok lain di sana. Ardi mendengar suara desahan. Lalu tiba-tiba bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih keras seperti nyanyian dalam bahasa asing. Ia tidak paham bahasanya, tapi suara itu membuat kepalanya pusing dan jantungannya berdegup kencang. Rina tiba-tiba menoleh ke arahnya. Meski Ardi yakin dia tersembunyi dengan baik, matanya yang tadinya lembut kini tampak menyala gelap seperti mata binatang. Ardi menahan napas takut bergerak. Budi yang sepertinya tidak menyadari apa-apa masih berdiri dekat Rina. Tangannya meraba pinggang wanita itu. Tiba-tiba suara bisikan itu berhenti. Ada kilatan cahaya aneh seperti kilat kecil dan Budi lenyap. Bukan berjalan pergi atau jatuh. Ia benar-benar lenyap seperti ditelan udara. Rina berdiri sendirian. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ardi merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Rina berbalik dan berjalan menuju kain dekorasi. Seolah tahu ada seseorang di sana. Ardi buru-buru mundur, tapi kakinya tersandung tali tenda. Ia jatuh dengan suara keras membuat beberapa kursi plastik di dekatnya roboh. Rina berhenti. Kepalanya miring seperti mendengar sesuatu. Ardi tidak menunggu lebih lama. Ia bangkit dan lari secepat mungkin melewati kerumunan tamu yang masih menikmati makanan dan musik. Jantungannya berdetak kencang. Napasnya tersengal. Ia tidak berhenti sampai di motornya dan langsung tancap gas kembali ke kota. Di kamar sewaannya, Ardi mencoba menenangkan diri. Ia menuang air ke gelas dengan tangan gemetar lalu meneguknya habis. Gambar Rina, kilatan cahaya, dan lenyapnya Budi masih terbayang di kepalanya. Ia menyalakan laptop dan mulai menulis semua yang ia lihat, berusaha mencari pola, tapi pikirannya kacau. Ia tahu apa yang ia saksikan bukan hal biasa. Ini bukan cuma kejahatan biasa, ada sesuatu yang lebih besar, gumamnya. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Budi menyebar di Cilacap. Keluarganya panik, polisi kembali datang, tapi seperti kasus Rudi, tidak ada petunjuk. Ardi memutuskan untuk menemui Pak Sastro lagi. Ia menemukan pria tua itu di warung kopi sedang merokok kretek. "Pak, saya lihat sesuatu semalam," kata Ardi. Suaranya pelan. Budi hilang sama seperti Rudi. Rina ada di sana dan ada suara aneh bayangan. Pak Sastro menatapnya lama lalu menghela napas. "Kamu sudah lihat terlalu banyak, Nak," katanya. Rina bukan cuma penyanyi. Dia terikat dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Keluarganya punya perjanjian lama dari zaman nenek moyang. Setiap hajatan harus ada tumbal. Ardi mengerutkan kening. Alam lain maksudnya apa, Pak? Dan kenapa Rina? Dia tahu soal ini. Pak Sastro menggeleng. Mungkin dia tahu, mungkin tidak. Tapi kutukan itu mengikatnya. Dia nggak punya pilihan. Setiap sperma yang masuk ke tubuh sinden itu kunci buat membuka gerbang. Pria-pria itu jadi tumbal supaya desa tetap makmur. Cerita itu terdengar gila, tapi setelah apa yang ia lihat semalam, Ardi tidak bisa menganggapnya omong kosong. Ia teringat wajah Rina yang pucat, tangannya yang gemetar setelah Budi lenyap. Kalau begitu, kenapa gak ada yang menghentikan ini? Tanya Ardi. Pak Sastro tersenyum pahit. Siapa yang berani? Panitia hajatan, orang-orang penting di desa. Mereka tahu, mereka diam karena desa ini selalu makmur. Tanaman subur, air gak pernah kering. Itu harga yang mereka bayar. Ardi pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tahu ia harus mendekati Rina untuk mendapatkan jawaban. Tapi setelah apa yang dia lihat, dia juga tahu itu berbahaya. Malam itu dia bermimpi buruk. Ia melihat Rina berdiri di tengah panggung, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Matanya merah, kulitnya retak seperti tanah kering. Di sekitarnya, bayangan-bayangan pria berteriak tanpa suara. Tangan mereka mencakar udara. Ardi terbangun dengan keringat dingin. Napasnya tersengal. Ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang.
Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pesona Rina. Meski itu berarti ia mungkin jadi korban berikutnya. Ardi duduk di meja kecil di kamar sewaannya menatap tumpukan catatan dan foto-foto dari 2 hajatan terakhir, gambar-gambar Rina, kain dekorasi di belakang panggung, dan coretan tentang hilangnya Rudi dan Budi membuat kepalanya pusing. Dia tahu dia hampir jadi korban dan itu membuatnya semakin bertekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, setelah hanya tidur 3 jam, Ardi memutuskan untuk menyelami sejarah keluarga Rina. Ia ingat kata-kata Pak Sastro tentang perjanjian leluhur yang membuat desa makmur tapi menuntut tumbal. Kalau ini benar, pasti ada catatan atau cerita di desa, pikirnya. Ia mengemas buku catatan dan kamera, lalu naik motor menuju perpustakaan kecil di kota terdekat. Perpustakaan itu sepi, hanya diurus seorang petugas tua yang tampak bosan. Ardi meminta akses ke arsip sejarah desa Wilis dan sekitarnya, berharap menemukan petunjuk. Di antara tumpukan buku berdebu dan dokumen lusuh, Ardi menemukan catatan tentang keluarga Rina. Nenek buyutnya, seorang sinden terkenal bernama Sari, pernah jadi pusat perhatian di Wilis pada tahun 1950-an. Catatan itu menyebutkan bahwa Sari punya karunia khusus yang membuat desa selalu panen melimpah. Tapi ada rumor gelap tentang pria-pria yang hilang setelah mendekatinya. Ardi juga menemukan cerita lisan yang ditulis ulang oleh seorang peneliti lokal, menyebutkan perjanjian antara keluarga Sari dan penjaga alam lain untuk menjaga kemakmuran desa. Harga yang harus dibayar, jiwa pria yang tergoda sangen. Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi ini bukan cuma soal Rina, gumamnya. Ia mencatat nama-nama penting dan mulai menghubungkan pola. Setiap generasi keluarga Rina punya sinden yang jadi alat kutukan. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah Rina tahu perannya dalam semua ini atau ia hanya boneka yang dikendalikan kutukan? Ardi teringat wajah Rina yang gemetar setelah Budi lenyap. Dan untuk pertama kalinya ia merasa kasihan pada wanita itu. Setelah dari perpustakaan, Ardi memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Embok Minah, dukun tua di Wilis yang dikenal bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Rumah Embok Minah ada di ujung desa, terpencil dan dikelilingi pohon pisang. Saat Ardi tiba, ia mencium bau kemenyan yang menyengat. Embok Minah, wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam sedang duduk di beranda mengunyah sirih. "Kamu anak kota yang suka ikut campur ya?" katanya tanpa basa-basi, seolah sudah tahu kedatangan Ardi. Ardi menjelaskan apa yang ia lihat dan dengar. Dari hilangnya pria-pria hingga bayangan mengerikan di belakang panggung. Embok Minah mendengarkan dengan tenang lalu mengangguk pelan. "Kutukan itu nyata," katanya. "Leluhur Rina, Sari membuat perjanjian dengan penjaga alam lain. Mereka bukan setan, tapi juga bukan manusia. Mereka hidup di celah antara dunia kita dan dunia lain. Setiap sperma yang masuk rahim sinden itu membuka gerbang untuk mereka dan pria-pria itu jadi tumbal. Desa ini makmur karena darah mereka." Ardi menelan ludah. Tapi kenapa Rina? Dia tahu apa yang dia lakukan. Embok Minah menggeleng. Rina gak sepenuhnya tahu kutukan itu mengikat darahnya. Dia seperti kesurupan setiap kali di panggung. Tapi dia pasti merasakan ada yang salah. Jiwa-jiwa itu, mereka gak diam. Mereka menjerit minta keadilan. Ardi teringat bayangan-bayangan pria yang ia lihat dan ia merasa perutnya mual. Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan ini? Tanya Ardi. Embok Minah menatapnya lama lalu berkata, "Kutukan cuma bisa diputus dengan pengorbanan besar. Tapi hati-hati, nak. Penjaga alam lain gak suka kalau ada yang mengganggu perjanjian. Mereka akan datang untukmu." Ardi merasa keringat dingin di punggungnya tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus berbicara dengan Rina, memperingatkannya atau setidaknya mencari tahu apakah wanita itu bisa diselamatkan. Malam itu ada hajatan kecil di Sukamaju. Meski skalanya tidak sebesar hajatan sebelumnya, ia datang dengan rencana mendekati Rina setelah penampilannya dan memaksanya bicara. Tapi di dalam hatinya dia takut pesona Rina terlalu kuat dan ia tahu ia hampir terjebak sebelumnya. Di hajatan, Rina tampil dengan kebaya hitam yang membuatnya tampak seperti bayangan hidup.
Suaranya seperti biasa menghipnotis semua orang. Ardi berdiri di belakang kerumunan, mencoba fokus pada tujuannya. Setelah selesai menyanyi, Rina turun dari panggung dan langsung dikerumuni beberapa pria. Ardi melihatnya menggoda seorang tamu, tapi kali ini ia tidak membiarkan Rina menghilang ke belakang panggung. Ia menyelinap mendekat dan menarik tangan Rina sebelum ia bisa pergi. "Mbak, kita harus bicara," katanya. Suaranya tegas meski jantungannya berdegup kencang. Rina menatapnya, matanya menyipit. "Kamu lagi," katanya nadanya dingin. "Kamu terlalu penasaran, Mas." Ardi menarik Rina ke sudut yang sepi jauh dari kerumunan. "Aku tahu soal kutukan," katanya langsung. "Soal leluhurmu, soal pria-pria yang hilang. Kamu tahu kan? Kamu tahu apa yang terjadi sama mereka?" Wajah Rina berubah, dari dingin menjadi ketakutan. "Kamu nggak ngerti apa-apa," katanya. Suaranya gemetar. "Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu." Tapi Ardi tidak mundur. "Aku lihat mereka, Rina, jiwa-jiwa itu. Mereka menjerit. Kamu gak bisa terus begini." Sebelum Rina bisa menjawab, dua pria besar anggota panitia hajatan mendekat. "Ada masalah apa ini?" tanya salah satunya. Nadanya mengancam. Ardi langsung tahu mereka bukan cuma panitia biasa. Mereka tahu sesuatu. "Gak ada masalah," kata Ardi berusaha tenang. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, salah satu pria menarik lengannya dengan keras dan menyeretnya ke arah belakang tenda. Rina hanya berdiri di sana. Wajahnya pucat, tidak bergerak. Di belakang tenda, Ardi didorong ke tanah. Salah satu pria yang wajahnya penuh bekas luka menatapnya dengan mata dingin. "Kamu terlalu banyak tahu, anak kota," katanya. "Hentikan ini atau kamu gak akan pulang hidup-hidup." Ardi mencoba berdiri, tapi pria kedua menendang perutnya membuatnya tersungkur. Ia merasa napasnya sesak, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu panitia ini terlibat, mungkin menjaga rahasia kutukan demi kemakmuran desa. Tiba-tiba Ardi mendengar suara bisikan lagi. Sama seperti di belakang panggung sebelumnya. Udara menjadi dingin dan ia melihat bayangan gelap bergerak di dekatnya. Pria-pria itu juga mendengarnya. Wajah mereka berubah ketakutan. "Pergi dari sini," teriak pria berbekas luka. Tapi suaranya gemetar. Ardi memanfaatkan kesempatan itu. Ia bangkit dan lari melewati tenda dan kerumunan langsung menuju motornya. Ia tidak berhenti sampai kembali ke kamar sewaannya yang terkunci rapat. Di kamar, Ardi mencoba menenangkan diri, tahu ia dalam bahaya. Panitia hajatan, kutukan, dan makhluk gaib yang menjaga perjanjian itu nyata. Tapi ia juga tahu Rina adalah kunci. Wajah ketakutan Rina saat ia menyebut jiwa-jiwa itu membuatnya yakin bahwa wanita itu tidak sepenuhnya sadar akan perannya. "Aku harus selamatkan dia," pikirnya. Meski ia tahu itu berarti menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu, lapangan di Sukamaju penuh sesak. Hajatan kali ini untuk merayakan panen raya dan tenda-tenda besar dihiasi lampu warna-warni yang berkedip-kedip. Aroma sate dan gudeg menguar di udara bercampur suara gamelan yang mengalun pelan. Ardi tiba dengan jantungan berdegup kencang. Jimat dari Embok Minah di saku celananya. Ia melihat Rina naik ke panggung mengenakan kebaya merah darah yang membuatnya tampak seperti nyala api di tengah kegelapan. Suaranya seperti biasa menghipnotis semua orang. Tapi Ardi memperhatikan sesuatu yang berbeda malam ini. Wajah Rina tampak lebih pucat. Matanya kosong seperti ia tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Setelah penampilan, Rina turun dari panggung dan langsung dikerumuni pria-pria. Ardi melihat dua anggota panitia, termasuk pria berbekas luka dari malam sebelumnya berdiri di dekatnya seperti menjaga. Ardi tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia menyelinap ke samping panggung, berusaha mendekati Rina tanpa ketahuan. Tapi sebelum ia bisa sampai, pria berbekas luka menarik lengannya. "Kamu lagi," sambarnya. Suaranya penuh ancaman. Kali ini gak ada kabur. Ardi mencoba melawan, tapi pria itu jauh lebih kuat. Ia diseret ke belakang panggung. Tempat yang kini terasa lebih gelap dan dingin dari sebelumnya.
Di sana Rina berdiri sendirian. Wajahnya pucat seperti mayat. "Kamu nggak seharusnya ada di sini," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ardi melihat matanya berkaca-kaca dan untuk pertama kalinya ia yakin Rina tidak ingin melakukan ini. "Rina, aku tahu soal kutukan," kata Ardi berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. "Kamu gak harus terus jadi alat mereka. Kita bisa hentikan ini." Rina menggeleng, tangannya gemetar. "Kamu gak ngerti? Aku gak bisa lari. Mereka selalu menang." Tiba-tiba udara menjadi berat. Ardi mendengar bisikan aneh lagi. Kali ini lebih keras seperti paduan suara dari ratusan suara yang berlapis-lapis. Cahaya bohlam di atas mereka berkedip-kedip lalu padam total. Dalam kegelapan, Ardi melihat bayangan-bayangan muncul. Sosok-sosok tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Jiwa-jiwa pria yang jadi tumbal. Wajah mereka penuh kemarahan dan keputusasaan. Pria berbekas luka melepaskan Ardi dan mundur. Wajahnya penuh ketakutan. "Mereka datang," teriaknya lalu lari meninggalkan Ardi dan Rina. Ardi meraih jimat di sakunya, memegangnya erat-erat. Ia merasa panas di tangannya seperti jimat itu hidup. Bayangan-bayangan itu mendekat. Tangan mereka mencakar udara. Suara bisikan mereka membuat kepala Ardi seperti mau pecah. Rina jatuh ke lutut, menutup telinga. "Hentikan!" teriaknya. Suaranya penuh kepedihan. Ardi tahu ini saatnya. Ia menarik Rina berdiri dan berlari menuju tengah lapangan. Tempat Embok Minah bilang ritual harus dilakukan. Di tengah kerumunan yang masih menikmati hajatan, Ardi menyeret Rina ke dekat pohon beringin besar di pinggir lapangan. Embok Minah sudah menunggu di sana, membawa mangkuk tembaga berisi air dan daun kemenyan. "Cepat," kata Embok Minah. Suaranya tegas. "Darahnya harus tumpah di sini." Ardi memandang Rina yang kini menangis. "Aku gak mau orang lain mati lagi," katanya pelan. "Kalau harus aku, biar aku saja." Ardi ingin protes, tapi Embok Minah mengangguk. "Ini satu-satunya cara," katanya. Embok Minah mulai mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di tengah suara gamelan yang masih terdengar samar. Ardi merasa udara semakin dingin dan bayangan-bayangan itu kini mengelilingi mereka. Mata merah mereka menyala lebih terang. Rina mengambil pisau kecil dari Embok Minah. Tangannya gemetar. "Maafkan aku," katanya pada Ardi. Lalu menggores lengannya sendiri. Darah merah mengalir menetes ke tanah di bawah pohon beringin. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan suara jeritan yang bukan manusia memenuhi udara. Bayangan-bayangan itu bergerak liar seperti mencoba menyerang. Tapi jimat di tangan Ardi bersinar samar menahan mereka. Embok Minah terus mengucapkan mantra. Suaranya semakin keras. Rina jatuh ke tanah. Wajahnya pucat tapi ia tersenyum tipis. "Aku bebas," bisiknya. Tiba-tiba kilatan cahaya terang muncul dan bayangan-bayangan itu lenyap seolah tersedot ke dalam tanah. Angin berhenti dan keheningan menyelimuti lapangan. Tamu-tamu hajatan yang tadi tidak menyadari apa yang terjadi, kini terdiam seperti merasakan sesuatu yang aneh. Rina terbaring di tanah, napasnya melemah. Ardi berlutut di sampingnya, memegang tangannya. "Kamu gak harus melakukan ini," katanya. Suaranya serak. Rina menggeleng lemah. "Ini satu-satunya cara. Mereka gak akan ambil orang lagi." Matanya menutup dan napasnya berhenti. Ardi merasa dadanya sesak. Tapi dia tahu Rina telah memilih mengakhiri kutukan dengan nyawanya sendiri. Embok Minah meletakkan tangan di bahu Ardi. "Kutukan sudah putus," katanya. "Tapi desa ini akan bayar harga. Kemakmuran mereka akan hilang." Ardi mengangguk. Matanya masih tertuju pada tubuh Rina. Ia tahu desa ini tidak akan sama lagi. Beberapa hari kemudian ia mendengar kabar bahwa panen mulai gagal dan sumur-sumur di Sukamaju mulai kering. Warga mulai berbisik tentang kutukan yang telah berakhir, tapi juga tentang harga yang mereka bayar. Ardi kembali ke kota membawa cerita yang tidak akan ia tulis untuk korannya. Ini terlalu gelap, terlalu berat. Di kamar suaannya, ia membakar catatan-catatan tentang Rina.
Tapi wajah wanita itu tetap menghantui mimpinya. Hajatan terakhir di Sukamaju menjadi kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan dan rahasia yang akan dia bawa sampai mati. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini tidaklah terlepas dari kehendak dan takdir Allah. Sukamaju, dengan segala keindahan alam dan tradisi budayanya, mengajarkan kita pentingnya menjaga kebersihan hati dan niat yang tulus. Setiap perayaan dan hajatan seharusnya menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah, bukan untuk mengejar hawa nafsu atau tujuan duniawi yang mengarah pada kerusakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 168. Menghindari godaan yang membawa kepada kemaksiatan adalah jalan menuju keberkahan, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Selain itu, dalam setiap ujian hidup, termasuk godaan yang datang dalam bentuk yang tampak menarik seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam kisah ini, kita diingatkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan menjaga diri dari fitnah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, "Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang syalihah." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita terjerat dalam godaan dunia, kita harus selalu ingat untuk kembali kepada jalan yang lurus, dengan bertakwa kepada Allah dan mencari perlindungan dari segala yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Keindahan dunia dan pesonanya hanyalah sementara, sedangkan pahala dan keridaan Allah adalah kebahagiaan yang abadi. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.